Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang arbitrase internasional. Dalam hukum perdata internasional, sangat dimungkinkan bahwa suatu perkara, khususnya perkara perdata atau perkara bisnis yang timbul atau terkait dengan kontrak internasional diselesaikan pada forum arbitrase atau pada forum pengadilan. Ya. Nah, misalnya di dalam suatu kontrak berbunyi any disputes arising under or relating to the sale and purchase agreement or the breach thereof, which cannot be settled amicably between the parties, shall be referred to and settled in Indonesia under the rules of Indonesian law. Nah, misalnya ada klausula penyelesaian sengketa di dalam kontrak yang menunjuk pada arbitrase. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa klausula arbitrase itu tidak bisa menjadi satu dengan klausula pilihan forum yang memilih pengadilan, ya, karena klausula arbitrase dan klausula pengadilan atau pilihan pengadilan itu sama-sama merupakan satu klausula yang menunjuk pada forum yang mempunyai yurisdiksi eksklusif atau yang mempunyai kompetensi absolut, ya. Jadi kalau sudah memilih arbitrase, ya tidak boleh perkara dibawa ke pengadilan. Sebaliknya, kalau sudah dipilih forum pengadilan, maka tidak boleh suatu perkara bisnis yang timbul dari kontrak tersebut kemudian dibawa ke arbitrase. Nah, jadi ini sering terjadi dalam penyusunan kontrak yang tidak hati-hati, ya. Kadang-kadang saya temukan suatu klausula yang menunjuk pada arbitrase pertama, kemudian kalau tidak bisa diselesaikan melalui arbitrase, para pihak sepakat untuk membawanya ke pengadilan. Nah, itu klausula yang kurang tepat, ya. Jadi kalau sudah di arbitrase itu tidak boleh dibawa ke pengadilan, ya. Arbitrase itu punya kekhususan, ya, bahwa putusan arbitrase itu sifatnya final and binding, ya. Jadi tidak ada proses banding ataupun kasasi dalam perkara arbitrase, ya. Baik, kita akan fokus ke penyelesaian sengketa internasional, khususnya yang timbul dari kontrak atau terkait dengan kontrak internasional, ya, pada forum arbitrase. Nah, yang kita bahas pertama, sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan arbitrase, ya. Baru kemudian nanti akan kita kaji apa sih karakteristiknya atau mengapa suatu arbitrase itu dikatakan arbitrase internasional. Pertama, arbitrase itu sebenarnya berasal dari kata arbitrare. Ini merupakan satu kata yang diambil dari bahasa Latin, ya, yang artinya adalah suatu kewenangan untuk menangani sesuatu berdasarkan kebijaksanaan. Ini asal kata arbitrase itu sekali lagi adalah arbitrare, yang merupakan bahasa Latin, ya. Nah, tetapi
pengertian arbitrase yang kita pahami saat ini adalah merupakan suatu cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang keputusannya bersifat final dan mengikat secara hukum. Artinya final itu ya yang namanya arbitrase itu merupakan tahapan pertama dan terakhir. Tidak ada tahapan-tahapan berikutnya seperti pada pengadilan. Ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung ya. Nah, dalam arbitrase itu hanya satu tingkatan saja, ya pertama dan terakhir. Kemudian eh, mengikat secara hukum, ini final and binding artinya terakhir dan mengikat secara hukum. Nah, mengikat secara hukum itu maksudnya bagaimana? Ya, putusan arbitrase itu sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan mengikat atau sering dikatakan sebagai suatu putusan yang sudah inkrah gitu ya. Jadi ini pengertian arbitrase yang kita pahami saat ini ya. Nah, adapun untuk bisa dikatakan arbitrase internasional ya, itu sebenarnya adalah untuk membedakan dari arbitrase yang sifatnya domestik atau nasional. Nah, tentang uh, forum arbitrase domestik maupun internasional sebenarnya bisa saja digunakan oleh para pihak, baik para pihak itu sama-sama merupakan pihak domestik ya, maupun juga para pihaknya berasal dari dua negara yang berbeda atau yang mengandung aspek-aspek internasional ya. Jadi forum arbitrase itu sebenarnya fungsinya ya bisa saja untuk menangani kasus-kasus baik dalam negeri maupun juga kasus yang bernuansa internasional. Ya. Nah, tetapi ada kriteria ya untuk menyatakan bahwa suatu arbitrase itu bersifat internasional. Ya. Yang pertama adalah dilihat dari karakteristik sengketanya. Menurut Alan Redfern dan Martin Hunter, ya, karakteristik sengketanya itu harus menunjukkan bahwa sengketa tersebut menyangkut kepentingan perdagangan internasional. Ya. Jadi yang difokuskan itu adalah karakteristik sengketanya. Sekali lagi bahwa sengketanya menyangkut kepentingan perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu apa? Ya tentu saja bisa dimaknai secara luas ya, yang menyangkut semua pergerakan barang, jasa, atau uang atau investasi ya, dari satu negara ke negara lain. Nah, ini yang pertama ini menurut Alan Redfern dan Martin Hunter bahwa arbitrase internasional itu dilihat dari karakteristik sengketanya. Tapi yang kedua bisa juga ya, dikatakan sebagai arbitrase internasional jika nasionalitas atau bisa juga tempat tinggal atau kedudukan para pihak itu menyangkut para pihak yang berbeda nasionalitasnya atau berbeda tempat tinggalnya atau berbeda kedudukannya. Nah, jadi kriteria yang kedua ini dilihat dari para pihaknya. Apakah para pihak itu merupakan warga negara dari suatu negara ataukah berbeda negara. Nah, yang
dikatakan arbitrase internasional itu kalau menyangkut para pihaknya berasal dari dua warga negara yang berbeda. Atau yang kedua bisa juga tempat tinggalnya yang berbeda. Tempat tinggal yang berbeda di sini adalah tempat tinggal yang berbeda negaranya. Satu bertempat tinggal di Indonesia, satu bertempat tinggal di Malaysia. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai arbitrase internasional. Ya. Atau kedudukan para pihak. Ya. Kedudukan ini biasanya adalah menyangkut badan hukum. Ya. Misalnya tempat kedudukan badan hukumnya yang satu di Indonesia, yang satu di Singapura. Ya, ini juga sudah merupakan arbitrase internasional. Ini dua kriteria. Nah, adapun kriteria yang ada di dalam the ancestral model law bahwa suatu arbitrase itu bersifat internasional jika yang pertama adalah para pihak dalam perjanjian arbitrasenya itu mempunyai tempat kegiatan bisnis di negara-negara yang berbeda pada saat penandatanganan perjanjian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suatu arbitrase itu bersifat internasional jika satu dari tempat berikut, artinya yang akan disebutkan berikut, ya, berada di luar negara di mana para pihak mempunyai tempat kegiatan bisnis. Ya, yang pertama adalah tempat arbitrase jika ditentukan di dalam atau menurut perjanjian arbitrase. Yang kedua, di tempat manapun suatu bagian penting dari kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan komersial dilaksanakan atau tempat yang punya hubungan paling dekat dengan objek sengketa. Jadi ini karakteristik yang kedua. Kemudian karakteristik yang ketiga untuk membedakan arbitrase domestik dengan internasional itu adalah bahwa para pihak telah secara tegas menyetujui bahwa objek sengketa perjanjian arbitrase terkait dengan lebih dari satu negara. Nah, kemudian berdasarkan kriteria-kriteria yang disebutkan, maka yang disebut arbitrase internasional itu jika menyangkut kepentingan internasional dan atau berkaitan dengan dua atau lebih negara. Jadi ini tampaknya cukup simpel ya kriteria dari ancestral model law. Ancestral model law itu ya bukan konvensi internasional yang mengikat, tetapi ini namanya juga model ya, model law. Model itu kan contoh ya. Tapi contoh ini bisa saja kemudian dianut oleh negara-negara tertentu ya, kemudian dijadikan isi dari undang-undang atau peraturan di negara yang bersangkutan. Ya. Nah, jadi kalau setelah menjadi undang-undang atau peraturan di negara yang bersangkutan berarti kan sudah mengikat secara hukum. Tapi ketika masih menjadi model law, itu tentu saja sifatnya adalah soft law, ya, artinya tidak mengikat secara hukum. Ya. Nah, lalu kadang-kadang di dalam kepustakaan kita juga selain menemukan istilah arbitrase internasional, ya, kemudian juga lazim dipakai istilah arbitrase asing ya, atau foreign arbitration. Nah, khususnya istilah ini dipakai di dalam Konvensi New York 1958 ya, atau Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.
yaitu konvensi tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Ya, nah ini jelas dalam konvensi tersebut menggunakan istilah arbitrase asing atau Foreign Arbitral Awards. Ya. Nah, adapun putusan arbitrase asing atau Foreign Arbitral Awards yang dimaksud di dalam konvensi New York 1958 tersebut adalah putusan yang dibuat di suatu negara selain negara di mana pengakuan dan pelaksanaan putusan akan dimintakan. Ya. Jadi misalnya kalau ada putusan arbitrase London Court of International Arbitration misalnya ya, nah, sudah memutuskan, tetapi putusan itu harus dieksekusi di Indonesia misalnya ya. Nah maka yang dimaksud dengan putusan asing itu adalah tempat dilaksanakannya atau dieksekusinya putusan arbitrase tersebut ya harus berbeda negara. Ya. Jadi dengan demikian contoh kalau suatu putusan arbitrase itu akan dilaksanakan di Indonesia, akan dieksekusi di Indonesia, maka bisa disebut sebagai putusan arbitrase asing kalau putusan arbitrase itu dibuat oleh atau di negara selain Indonesia. Dan itu masuk ke dalam putusan arbitrase asing ya. Nah, sekarang dalam dunia bisnis internasional kecenderungannya para pebisnis internasional itu memilih arbitrase daripada pengadilan gitu ya. Nah, ada beberapa alasan mengapa para pebisnis internasional itu lebih memilih arbitrase daripada pengadilannya. Meskipun alasan-alasan sekarang ini sudah dalam beberapa hal sudah kehilangan maknanya gitu ya. Baik, alasan yang pertama mengapa memilih arbitrase. Jadi, mengapa para pebisnis internasional itu lebih memilih arbitrase daripada memilih pengadilan. Ya. Pertama itu adalah faster and cheaper. Jadi arbitrase itu lebih cepat dan murah. Ya. Nah, dalam tanda petik yang murahnya itu ya. Nah, di abad ke-18, Voltaire pernah menyatakan, I was ruined but twice. Once when I gained a lawsuit, and once when I lost one. Saya hancur 2 kali. Ya. Pertama, ketika saya memenangkan gugatan hukum maksudnya. Dan kedua adalah ketika saya kalah. Apa ini maknanya? Ya. Ini maknanya bahwa baik menang ataupun kalah, ya tetap saja saya rugi, kira-kira begitu ya. Kalau perkara yang dihadapi itu diselesaikan di pengadilan. Jadi ini ungkapan yang menarik dari Voltaire. Ya. Kemudian yang kedua, ungkapan yang hampir senada juga diungkapkan oleh Abraham Lincoln pada abad ke-19, jadi 1 abad kemudian. Ya. Abraham Lincoln ini adalah Presiden Amerika Serikat pada saatnya. Beliau mengatakan, discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is often a loser in fees, expenses, and waste of time. Hindarilah litigasi.
Jadi beliau katakan atau menyarankan untuk menghindari litigasi. Anjurkanlah tetangga-tetangga Anda untuk kompromi sedapat mungkin atau untuk berdamai sedapat mungkin. Tunjukkan kepada mereka seringkali si pemenang sesungguhnya adalah seorang pecundang. Ini tentu terkait dengan pembayaran honor, kemudian biaya-biaya, dan pemborosan waktu. Nah, jadi ini maksudnya adalah apa yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln itu jangan bawa perselisihan kalian ke pengadilan gitu ya. Jadi seringkali si pemenang itu juga sekaligus merangkap sebagai pecundang gitu ya. Nah, ini saya kira masih relevan lah sampai sekarang ya. Nah, tetapi ya tentu saja eh, keunggulan dari arbitrase faster and cheaper ya itu tidak perlu dilebih-lebihkan gitu ya. Artinya arbitrase itu lebih cepat dan lebih murah itu ya secara normatifnya demikian. Tetapi dalam praktek terutama yang menyangkut biaya ya, itu bisa saja arbitrase itu lebih mahal ya. Karena ini di dalam arbitrase itu kan hakimnya dibayar oleh para pihak. Ya. Pengacaranya juga dibayar oleh para pihak. Belum lagi kalau arbitrasenya itu dilakukan di negara yang berbeda, gitu ya. Mereka harus terbang dari satu negara ke negara lain yang tentu saja lebih mahal ya. Nah, tetapi ini sekali lagi pada prinsipnya arbitrase itu lebih murah dan lebih cepat ya. Tapi sekali lagi perlu digarisbawahi tidak perlu dilebih-lebihkan. Ini hanya suatu perbandingan yang sifatnya apa namanya bukan perbandingan yang absolut dengan pengadilan, ya, tetapi relatif tentunya ya. Baik, yang kedua keunggulan dari arbitrase itu adalah konfidensial atau rahasia ya. Ini maksudnya bagaimana? Ya masyarakat umum tidak akan tahu bahwa ada sengketa antara perusahaan A di negara A dengan perusahaan B di negara B, misalnya gitu ya. Karena apa? Karena proses arbitrase itu sifatnya privasi. Jadi dengan demikian kerahasiaan itu terjaga. Ya. Tidak seperti pengadilan ya, yang dilakukan pada ranah umum. Ya. Arbitrase itu tidak dilakukan bersifat umum, ya, tetapi bersifat tertutup. Ya. Kemudian putusannya pun juga tidak dipublikasikan. Jadi kita akan kesulitan untuk mencari putusan-putusan arbitrase ya karena memang tidak dipublikasikan ya. Jadi dalam arbitrase itu tidak ada akses publik ya. Loh, tapi kan sekarang banyak tuh putusan-putusan pengadilan yang kita sudah tahu begitu ya. Nah, ini tidak lain adalah diketahuinya itu kalau putusan arbitrase itu tidak dilaksanakan secara volunteer ya oleh para pihak, terutama oleh para pihak yang kalah. Nah, kalau suatu putusan arbitrase itu tidak dilaksanakan oleh para pihak yang oleh pihak yang kalah atau oleh para pihak ya secara volunteer, maka eh, salah satu pihak biasanya yang menang ya meminta untuk supaya pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi ya. Karena apa? Karena
arbitrase baik ad hoc maupun arbitrase institusi itu tidak mempunyai perangkat untuk uh, eksekusi. Ya. Nah, sehingga untuk eksekusinya itu tetap meminta bantuan pengadilan. Nah, jadi ini jangan heran kalau ada beberapa putusan arbitrase yang bisa kita ketahui ya. Jadi kita tahunya itu ya dari pengadilan karena pengadilan itu sifatnya terbuka ya, untuk umum ya. Baik, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, alasan memilih arbitrase itu adalah fair and acceptable by parties ya. Putusan apa proses arbitrase dan putusan arbitrase itu dianggap atau dipersepsi oleh para pihak itu sebagai proses dan putusan yang adil ya dan dapat diterima oleh para pihak ya. Nah, tidak ada keraguan ya, terhadap pengadilan dan sistem hukum lain ya. Nah, artinya meskipun memilih arbitrase tetapi bukan berarti meragukan pengadilan atau meragukan sistem hukum yang lain ya. Tapi paling tidak ini para pihak itu akan lebih merasakan fairness itu kalau diperiksa oleh arbitrase. Nah, selain itu ya ketika satu perkara itu diperiksa oleh arbitrase, maka tidak takut terhadap hakim yang memihak gitu ya. Artinya tidak ada kecurigaan, tidak ada kekhawatiran kalau hakim memihak. Nah, ini tentu saja kalau suatu perkara di pengadilan atau diperiksa oleh pengadilan suatu negara, misalnya para pihaknya berasal dari negara yang berbeda ya. Katakanlah katakanlah para pihaknya dari Indonesia dan dari Malaysia ya. Kalau dipilih forum pengadilan Indonesia misalnya begitu ya, pihak dari Malaysia akan merasa khawatir kalau hakim Indonesia itu akan memihak kepada pihak Indonesia. Demikian juga kalau dipilih forum pengadilan Malaysia, ya, maka pihak Indonesia pun juga bisa saja mencurigai atau setidaknya khawatir kalau hakim Malaysia itu akan berpihak kepada uh, pihak Malaysia. Nah, jadi di sini letak apa namanya fair and acceptable by parties-nya ya. Jadi bagaimana para pihak merasa bahwa dengan memilih arbitrase akan ada proses yang fair dan diterima oleh para pihak. Mengapa demikian? Ya, karena memang arbitrase itu ya dipilih oleh para pihak sendiri. Bahkan siapa yang akan menjadi arbitratornya ya juga ya dipilih atas kesepakatan kedua belah pihak. Ya. Jadi ini alasan yang lain ya, mengapa para pebisnis internasional itu memilih arbitrase. Ya. Kemudian yang paling penting juga ya kalau memilih arbitrase maka putusan arbitrase asing itu lebih mudah dilaksanakan daripada melaksanakan putusan pengadilan asing. Nah, ini ya, ini yang saya kira yang paling penting ya. Jadi kalau suatu sengketa bisnis internasional itu diselesaikan di forum arbitrase, maka setidaknya putusan arbitrase asing itu lebih mudah untuk dieksekusi ya, daripada putusan pengadilan asing. Ya. Nah, ini ya.
hampir semua negara, ini khususnya ya yang sudah meratifikasi Konvensi New York 1958, ya, jauh lebih siap untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan arbitrase asing daripada putusan pengadilan asing. Nah, tetapi ini pun juga tidak perlu dilebih-lebihkan, ya. Nah, dalam beberapa hal juga eksekusi putusan arbitrase asing pun juga ada yang menghadapi kendala-kendala, ya. Tetapi kendala-kendala yang dihadapi oleh putusan arbitrase asing itu tidak eh, se apa tidak seribet putusan pengadilan asing, kira-kira begitu ya. Artinya lebih lebih mudah untuk melaksanakan putusan arbitrase asing daripada melaksanakan putusan pengadilan asing, ya. Nah, itulah beberapa alasan mengapa para pebisnis memilih untuk menyelesaikan sengketa pada forum arbitrase. Nah, adapun forum arbitrasenya itu bisa ditentukan oleh para pihak sendiri, baik arbitrasenya itu yang bersifat ad hoc, ya. Artinya arbitrasenya itu bersifat insidental, ya. Dibentuk hanya untuk menangani kasus tertentu saja. Jadi setelah kasusnya selesai diperiksa dan diputus, lalu arbitrase yang bersangkutan ya bubar, ya. Jadi hanya ditunjuk untuk menyelesaikan kasus itu saja, ya, atau kasus tertentu saja. Nah, sedangkan pilihan yang kedua, para pebisnis internasional bisa juga memilih arbitrase institusional, ya. Artinya arbitrase yang sifatnya permanen, ya. Permanen bagaimana? Artinya suatu arbitrase yang merupakan lembaga, ya, yang memang didirikan sengaja untuk waktu yang tidak ditentukan, ya, untuk menangani kasus-kasus yang diserahkan kepada institusi yang bersangkutan untuk diputus, ya. Nah, jadi setelah menyelesaikan satu kasus tertentu, maka lembaga arbitrase ini tidak bubar, ya. Ini tetap berdiri. Misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia setelah menyelesaikan satu kasus, ya tidak bubar, ya, baninya tetap ada. London Court of International Arbitration setelah menyelesaikan kasus Garuda melawan salah satu perusahaan leasing pesawat misalnya, tidak bubar setelah dikeluarkannya putusan tersebut, ya. Jadi lembaganya tetap ada untuk menyelesaikan perkara-perkara yang lainnya. Nah, kalau di dalam arbitrase ad hoc, maka arbitrernya itu ya dipilih juga secara insidental, ya. Tetapi kalau dalam arbitrase institusional, maka arbitrator-arbitratornya itu ada di dalam daftar, ada dalam list arbitrator yang ada di dalam lembaga arbitrase yang bersangkutan, ya. BANI, misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ya punya sederet arbitrator-arbitrator, misalnya London Court of International Arbitration juga punya sederet arbitrator-arbitrator yang berasal dari berbagai negara. Nah, untuk menyebutkan beberapa di antaranya, institusi arbitrase itu misalnya adalah
Japan Commercial Arbitration Association atau JCAA, ya, ini di Jepang, ya. Kemudian yang sering saya sebutkan adalah London Court of International Arbitration yang belakangan uh, memeriksa perkara PT Garuda Indonesia melawan suatu perusahaan leasing pesawat, ya. Kemudian ada juga ini juga sangat terkenal, ya, di International Court of Arbitration of the ICC. Tapi ICC di sini bukan International Criminal Court, ya, tetapi di International Chamber of Commerce, yaitu kamar dagangnya internasional, ya. Kalau di Indonesia misalnya ada Kadin, ya, kamar dagang dan industri, ya, Indonesia, ya. Tapi pada level internasional ada ICC, International Chamber of Commerce, ya. Kemudian ada BANI. Jadi BANI ini meskipun di Indonesia ya bisa saja memeriksa kasus-kasus internasional, ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Kemudian ada satu lembaga arbitrase yang khusus menangani perkara-perkara bisnis antara pemerintah suatu negara dengan investor asing, ya. Nah, ini lembaga arbitrase ini disebut sebagai International Convention on the Settlement of Investment Disputes atau sering disingkat sebagai ICSID, ya. Nah, jadi ini lembaga arbitrase ini sangat terkenal, ya, dalam menangani kasus-kasus investasi asing, ya. Baik, adapun contoh dari klausul arbitrase misalnya kita ambil dari ICC, ya, yang bunyinya kira-kira all disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the rules of arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said rules. Ya. Nah, ini salah satu contoh klausula arbitrase bahwa semua sengketa yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini, ya, akan diselesaikan pada tahapan akhir, ya, dengan aturan dari arbitrase International Chambers of Commerce atau dari arbitrase ICC oleh satu atau lebih arbitrator, ya. Jadi bisa arbitrator itu bisa satu, bisa juga lebih dari satu, tapi biasanya ganjil, ya. Appointed in accordance with the said rules, yang ditunjuk berdasarkan aturan tersebut. Nah, yang dimaksud aturan di sini itu apa sebenarnya itu, ya? Yang dimaksud dengan aturan dari arbitrase ICC itu maksudnya adalah semacam hukum acaranya yang berlaku di lembaga arbitrase yang bersangkutan, ya. Jadi kalau kita menemukan istilah rules itu ya sebenarnya aturan main, ya, dari lembaga yang bersangkutan, yaitu apa namanya, aturan main bagaimana arbitrase di lembaga yang bersangkutan, ya. Nah, contoh lain misalnya di BANI, ya, saya coba tayangkan, ya. Nah, untuk klausula arbitrase di BANI misalnya, ya, semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini
akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Nah, ini lebih menegaskan bahwa putusan dari BANI itu adalah putusan yang tidak bisa dibanding ataupun juga tidak bisa kasasi ya, karena putusannya sudah pada tahapan pertama dan sekaligus pada tahapan akhir, dan tentu saja mengikat sebagaimana mengikatnya putusan pengadilan yang telah inkrah, ya, yang telah mempunyai kekuatan mengikat. Ya. Nah, jadi ini lebih rinci ya, dan lebih menegaskan hasil dari putusan arbitrase itu mengikat para pihak. Ya. Baik, contoh lain ya, misalnya sale and purchase agreements ya. Any disputes arising under or relating to this sale and purchase agreements or the breach thereof, which cannot be settled amicably between the parties, shall be referred to and settled in Indonesia under the rules of Indonesian law. Nah, ini sale and purchase agreement, ya, contoh klausula arbitrasenya, bahwa setiap sengketa yang timbul atau terkait dengan jual beli ini, ya, perjanjian jual beli ini, ya, atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, ya, yang tidak dapat diselesaikan secara damai di antara para pihak, harus ditujukan atau harus diselesaikan di Indonesia dengan aturan hukum Indonesia. Nah, ini sudah sekaligus menunjuk pada aturan-aturan Indonesia ya. Berarti menunjuk hukum Indonesia. Kemudian ada perjanjian efek, misalnya perjanjian emisi efek harus diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah, dan bila mana diajukan dan bila mana tidak tercapai persesuaian paham, maka perselisihan tersebut diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau peradilan yang berwenang. Nah, ini kalau menggunakan kata atau masih boleh ya, tetapi tidak boleh dan atau tidak boleh kalau tidak bisa diselesaikan di BANI misalnya, lalu perkara akan atau perselisihan akan diselesaikan di pengadilan yang berwenang. Nah, itu keliru ya. Selama masih menggunakan kata atau, itu silakan, artinya boleh memilih salah satu, arbitrase atau pengadilan ya. Nah, adapun contoh tentang aturan dari satu lembaga arbitrase itu misalnya seperti ini ya, dari ICC ya, dari International Chamber of Commerce ya. Ini pertama ada introductory provisions, ketentuan-ketentuan pengantar ya. Kemudian
uh, yang kedua adalah commencing the arbitration, bagaimana memulai arbitrase, yaitu dimulai dari request for arbitration, ya, permintaan untuk arbitrase, kemudian jawaban, ya, answer to the request, ya. Kemudian ada counter claims, kemudian effect of the arbitration agreement, bagaimana apa namanya efektivitas dari perjanjian arbitrase atau bagaimana berlakunya perjanjian arbitrase. Kemudian di arbitral tribunal, ya, ini mengatur tentang tribunalnya, tentang lembaga arbitrasenya, ya, bagaimana ketentuan umumnya, berapa jumlah arbitratornya, kemudian bagaimana penunjukan arbitratornya, ya, bagaimana jika para pihak itu lebih dari dua, bagaimana kalau ada keberatan terhadap arbitrator, bagaimana penggantian arbitrator, dan semua diatur di arbitral tribunal, ya. Kemudian berlangsungnya acara arbitrase ini diatur dalam di arbitral proceedings, ya. Jadi ini bagaimana proses berperkara, proses pemeriksaan perkara di ICC, ya. Nah, kemudian ini yang menyangkut cost, ya, atau biaya dari arbitrase, ya. Pertama adalah advance to cover the cost of the arbitration. Ini biaya awal, ya, untuk membiayai arbitrase apa saja yang disebutkan di sini. Kemudian decisions as to the cost of the arbitration. Ini kemudian bagaimana keseluruhan dari biaya arbitrasenya. Jadi ini cost atau biaya itu terdiri dari dua hal ini, ya. Kemudian hal-hal lain atau miscellaneous, ya, bagaimana kalau ada perubahan batas waktu, ya, kemudian hal-hal yang dikecualikan, ya, kemudian aturan-aturan umum dan seterusnya, ya. Nah, jadi ini contoh rules, ya, contoh rules dari arbitrase di ICC, ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui salah satu dari kasus yang pernah dihadapi dalam arbitrase internasional itu, Anda bisa mempelajari kasus tentang Karhabodas, ya, yaitu Pertamina melawan Karhabodas Company, ya, yang secara rinci Anda bisa membaca kasus tersebut, dan ini tentu sudah terbuka untuk umum karena ini sudah melewati pengadilan, ya. Nah, tapi sekedar ringkasan dari kasus tersebut, ya, suatu ketika antara Pertamina dengan Karhabodas Company itu membuat suatu kontrak, yaitu tentang pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, ya, atau PLTP di Karhabodas, Jawa Barat, ya. Nah, adapun perusahaan yang namanya Karhabodas Company itu sebenarnya terdiri dari Katniss Energy LLC 40,5%, kemudian Florida Power and Lights 40,5%, kemudian Japan Thermal Power 9%, dan PT Sumarah Daya Sakti 10%. Ya, jadi ini apa kepemilikan dari KBC, ya, tentu saja melawan Pertamina, yaitu melawan BUMN, ya. Nah, ini sebenarnya bermula dari keluarnya Kepres nomor 39 tahun 1997, ya, yaitu tentang penangguhan seluruh proyek pemerintah, BUMN dan swasta, ya. Nah, termasuk proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Karhabodas tersebut, ya.
Nah, mengapa eh, proyek-proyek tersebut ditangguhkan? Ya, karena saat itu Indonesia dilanda eh, krisis moneter, ya. Krisis moneter yang sangat serius, ya. Nah, tetapi dari KBC mengklaim bahwa dengan ditangguhkannya proyek tersebut, eh, KBC merasa rugi, ya, karena dianggap pemerintah melakukan penghentian secara sepihak, ya. Padahal KBC atau Karabodas Company ini sudah melakukan aktivitas dan sudah investasi lebih dari 100 juta US dollar, ya. Nah, akhirnya sesuai dengan kontrak antara KBC dengan Pertamina, bahwa jika ada sengketa di antara mereka maka akan diselesaikan di arbitrase Swiss, ya. Berarti kan ada klausula arbitrase yang menunjuk pada arbitrase Swiss. Oleh karena itu uh, menunjuk juga rules of the United Nations Commission on International Trade Rules, ya. Arbitrase Swiss ini menggunakan aturan dari UNCITRAL, yaitu satu lembaga PBB yang bergerak dalam bidang aturan-aturan perdagangan internasional, ya. Nah, pada Desember 2000 arbitrase Swiss ini kemudian membuat putusan, ya, atau mengeluarkan putusan yang mengalahkan Pertamina. Pertamina harus membayar klaim 261 juta US dollar, ya. Nah, kemudian ini Pertamina menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya. Nah, ini yang kekeliruan terjadi, bahwa kalau sudah diperiksa di arbitrase, atau kalau dalam klausula arbitrasenya itu, dalam klausula penyelesaian sengketanya sudah memilih arbitrase, mestinya eh, Pertamina tidak boleh menggugat di pengadilan, karena arbitrase dan pengadilan itu sama-sama mempunyai kompetensi absolut, ya. Nah, di sini eh, Pertamina meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan enforcementnya putusan arbitrase, ya. Dan ternyata eh, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Pertamina, ya. Nah, eh, tapi kemudian eh, yang menang atau KBC ini, ya, lalu menggugat untuk bukan menggugat, ya, tapi meminta Pengadilan Houston untuk melaksanakan putusan arbitrase, ya. Dan dalam uh, proses eksekusi di Pengadilan Houston tersebut, Pertamina harus membayar, ya. Yang tentu Pertamina itu memiliki aset di Bank of America, yang menurut Pengadilan Houston ini lalu dibekukan, ya, aset-aset Pertamina tersebut. Nah, Pertamina lalu merespon bahwa tidak bisa, ya, karena menggunakan dasar hukum yang berbeda, padahal kontrak menggunakan hukum Indonesia. Nah, ini apa namanya uh, kasusnya lalu menjadi rumit, ya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari Konvensi New York 1958, ya, ya tentu pihak yang menang itu akan mengeksekusi pengadilan, akan mengeksekusi putusan arbitrase tersebut di pengadilan di mana di negara tersebut si pihak yang kalah memiliki harta kekayaan. Jadi bisa dimengerti bahwa Karhabodas Company lalu
meminta pengadilan Houston untuk mengeksekusi putusan arbitrase tersebut karena Pertamina punya aset di sana. Ya. Nah, sebenarnya ini kasus ini cukup menarik ya, karena ini tadi ada semacam kerancuan-kerancuan di mana uh, antara administrasi dan pengadilan juga terjadi apa namanya ya, terutama ketika di pengadilan Indonesia itu bentuknya adalah gugatan, jadi uh, bukan apa namanya dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase asing. Nah, bahkan yang lebih serius lagi ya, bahwa pengadilan Houston menganggap bahwa Pertamina ini menghina pengadilan gitu ya. Ada contempt of courts ya. Nah, bahkan Hans Prinz itu managing director dari political risk consultancy atau EPCO Worldwide Indonesia Unit menyatakan bahwa Indonesia telah mengabaikan putusan arbitrase dan pengadilan di dua-duanya ini. Tidak ada jalan lain kecuali melakukan penyitaan untuk memperoleh kembali uang KBC, uang dari Karhabodas Company. Nah, tentu saja hal ini sangat menyakitkan bagi Indonesia. Baik, ini hanya sekedar contoh saja, contoh-contoh yang lainnya mungkin dalam kasus yang terakhir itu adalah kasus Garuda Indonesia melawan perusahaan leasing dari perusahaan leasing pesawatnya yang diselesaikan di London Court of International Arbitration. Nah, silakan Anda akses kasusnya, dan karena kasus ini meskipun putusan arbitrasinya tidak bisa diakses ya, tetapi eh, apa namanya hasilnya bisa kita ketahui bahwa Garuda dinyatakan kalah ya, dan kita bisa ketahui posisi kasusnya itu karena kasus ini pernah diajukan gugatan ke pengadilan London ya. Jadi ini apa namanya bagi kita yang mempelajari arbitrase beruntung karena kita bisa mengetahui kasus posisinya dari pengadilan, bukan dari London Court of International Arbitration itu sendiri. Baik, saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.